3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita siapkan hati, kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memulai dengan berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau hari ini kami masih boleh Tuhan menyembah dan memuji Engkau, kiranya berikan kami kerendahan hati Tuhan dan perkenanan-Mu, supaya setiap persembahan yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk semakin dekat Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal hati-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan. Lekatkan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami sama-sama Tuhan mau kata amin. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Oh, lekatkanlah hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Oh,
menyukakan hatimu, mengerti kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Seluruh hati dan hidup kami berikan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau begitu baik, sungguh terlalu baik. Oh, hanya ini yang bisa kami berikan, hidup kami dan hati kami Tuhan, untuk menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu. Kami mau hidup seturut firman-Mu, biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Mari sama-sama dengan sepenuh hati Bapak Ibu Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, angkat pujian ini. Kami mau lebih melekat lagi Tuhan, melekat dengan hati-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh tahu isi hati-Mu Tuhan. Kami boleh berjalan dan melangkah dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami gak mau jadi anak Tuhan yang biasa-biasa aja, tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Kau seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Jadilah kehendak-Mu, oh Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Oh, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu.
terjadi di hidupku Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, Oh yes Lord. dan jadilah kehendak-Mu Yes Tuhan. di bumi seperti di surga. Ya Tuhan. Dalam keluarga kami seperti di surga. Dalam pekerjaan kami seperti di surga. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Bapa. Terjadilah sesuai yang Engkau kehendaki ya Bapa. Yes Lord. Sinar kemuliaan-Mu menerangi hidup kami. Sinar kemuliaan-Mu menaungi hidup kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Angkat tinggi kedua tanganmu, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Thank you Lord Jesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami mau tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat tinggi kedua tanganmu, nyatakan, ku ingin tetap di sini, menikmati-Mu, menikmati
kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami. Bapa, ajar kami cuma memandang Tuhan. Itu sumber kekuatan bagi setiap kami. Lewati setiap persoalan, badai, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Ajar kami hanya memandang Tuhan sepenuhnya. Satu hal yang kami tahu pasti ketika kami melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, tidak ada jalan yang terbuka. Satu hal yang kami tahu pasti ketika kami memandang kepada Yesus, kami terima kemenangan, kami terima mujizat, kami terima pertolongan yang terbaik yang Tuhan beri buat setiap kami. Kuatkan kami Bapa, mampukan kami. Melalui hari-hari ini kami tidak bisa kalau Tuhan tidak sertai kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukan apa-apa. Tapi kami punya Tuhan, itu cukup buat hidup kami. Amin. Ajar kami memandang Tuhan. Ajar kami mengandalkan Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan tolong kami. Kalau kami datang di hadirat-Mu saat ini, kami rindu Tuhan perbaiki kami. Kami rindu Tuhan restorasi hidup kami. Kami rindu Tuhan bawa hidup kami hari lepas hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebab satu yang jadi kerinduan kami, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus baik. Amin. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Dia selalu dan selalu akan kasih yang terbaik buat setiap kita. Lewati masalah, lewati persoalan. Dia selalu beserta dengan setiap kita. Engkau ada di puncak gunung kehidupanmu, Dia ada di sana. Ketika engkau melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, Dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dari Lukas 12 Bapak Ibu Saudara mengenai pengajaran khusus. Hari ini apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu engkau dan saya. Apa yang Tuhan lagi coba untuk ajarkan kepada murid-muridnya, pengajaran khusus. Kita sudah bahas Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk ke ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Saya rindu bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, pengajaran khusus kepada murid-murid. Ayat Lukas 12 ayat yang keempat saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat yang kelima, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin Bapak Ibu Saudara, hari ini simpel dan sederhana. Saya cuma mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, siapa yang kita takuti? Hari ini melewati kehidupan setiap kita, melewati masa-masa dalam setiap kehidupan kita, to ups and downs, lewati apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Siapa sih yang kita takuti? Dalam hidup ini siapa yang jadi center dalam hidup setiap kita? Adakah hari ini kita mau taruh Tuhan itu jadi yang nomor satu? Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara seringkali saya dapati, siapa yang kita takuti? Atau apa yang kita takuti hari ini? Seringkali saya dapati, kita takut loh sama uang kita. Kita takut sama jabatan kita. Kita takut sama deposito kita mungkin. Kita takut sama aset kita, kita takut sama koneksi kita. Adakah hari ini engkau taruh Tuhan, sorry ya Bapak Ibu Saudara, jadi ban serep. Kita taruh yang lain itu di atas Tuhan kita. Tapi hari ini izinkan firman ini menegur setiap kita, bukan cuma Bapak Ibu Saudara. Saya datang di tempat ini bukan jadi Mr. Right, bukan jadi orang yang selalu benar, no. Saya juga sama-sama lagi belajar sama Bapak Ibu Saudara. Untuk kita merendahkan hati kita. Untuk kita tidak taruh kekuatan kita pada uang kita, pada jabatan kita, pada koneksi kita, pada kekuatan kita, pada kekuatan kepintaran kita. Kita tidak taruh pada semua itu. Tapi kita taruh kekuatan kita hanya kepada Yesus. Sebab Dialah sumber kekuatan dalam hidup setiap kita. Ya hari ini pertanyaannya cuma sederhana dari ayat 4 dan ayat 5. Siapa yang hari ini kita takuti? Seakan-akan kita berpikir kalau kita tidak punya uang itu yang bisa membunuh kita. Tapi hari ini firman Tuhan menjelaskan, sesungguhnya aku berkata kepadamu takutilah dia. Dianya D-nya pakai huruf besar Bapak Ibu Saudara. Hari ini taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Saya tidak pernah bosan untuk mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, apapun di dunia ini yang melebihi Tuhan adalah berhala. Sekalipun itu datangnya daripada Tuhan.
Apapun di dunia ini, ketika engkau mungkin tidak punya berkat, engkau minta sama Tuhan untuk Tuhan berkati engkau. Dan one day Tuhan berkati hidupmu dengan luar biasa. Dan berkat itu menjadi yang utama, melebihi Tuhanmu. Berkatmu itu berarti berhala buat engkau dan saya. Hari ini sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Berhala hari ini Bapak Ibu Saudara tidak harus nunduk-nunduk, tidak harus bongkok-bongkok, nyembah-nyembah patung tuangan seperti yang ada di Alkitab. No, berhala hari ini tidak cuma bicara sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Tapi berhala hari ini yang saya dapati Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya cuma sederhana, apa yang kita banggakan? Apa yang sering kali dalam hidup ini kita demonstrasikan? Kalau sering kali dalam hidup ini kita demonstrasikan kekayaan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, koneksi kita. Sorry saya harus katakan Bapak Ibu Saudara, berarti kekayaanmu, koneksimu itu sudah jadi berhala bagi hidup setiap kita. Tapi hari ini pertanyaan saya cuma sederhana. Berapa kali engkau mendemonstrasikan, membanggakan kehebatan Tuhanmu? Ada istilah Bapak Ibu Saudara untuk anak-anak muda, workaholic. Atau kayak anak muda saat ini, ada banyak teman-teman saya yang pakai istilah budak korporat. Ya, tanpa kita sadar Bapak Ibu Saudara, kita taruh pekerjaan kita itu di atas Tuhan kita. Itu yang jadi satu-satunya center dalam hidup setiap kita. Hari ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Penyembahan itu tidak selalu bicara tentang masalah patung, masalah ini, no. Dalam keseharian hidup kita, adakah kita mau mengkoreksi hidup kita? Biar Tuhan yang jadi nomor satu. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan? Hari ini tidak salah sih Bapak Ibu Saudara, untuk kita punya uang, kita punya aset, kita punya apa yang jadi keinginan kita, tidak salah. Hari ini yang jadi salah, ketika engkau taruh semua yang engkau punya di atas Tuhanmu. Itu yang jadi salah Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ketika renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, firman ini berbicara banyak dalam hidup saya. Dan saya alami sendiri, one day satu hari Bapak Ibu Saudara, saya datang ke satu kota. Saya bertemu dengan salah satu orang yang cukup kaya di kota tersebut. Satu kali saya datang ke rumah dari orang ini dengan maksud untuk mau menjalin sebuah kerjasama. Saya datang ke kota tersebut Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya datang ke sana, saya sudah persiapkan dulu apa yang harus saya katakan sama orang ini. Karena kita mau memulai sebuah bisnis. Menurut logika saya Bapak Ibu Saudara, saya datang ke satu kota dan di kota tersebut saya ada kenal sama satu orang yang merupakan orang paling kaya di kota tersebut. Kalau menurut pandangan Bapak Ibu Saudara, kalau saya sebut nama orang ini di depan calon yang akan kerjasama sama saya, kira-kira itu akan menjadi added value atau enggak buat hidup saya? Kalau menurut pandangan saya akan sebut nama orang ini. Biar orang itu tahu, oh kamu kenal ya sama orang yang paling kaya. Itu jadi kekuatan buat saya. Dan tibalah hari itu Bapak Ibu Saudara, saya datang, saya mulai ngomong dan saya sebut, Pak saya kenal loh sama Bapak A ini. Dia itu orang paling, saya enggak bilang, tapi semua orang sudah tahu kalau dia itu yang paling kaya di kota tersebut. Saya kenal loh sama Bapak ini. Dan hal mengagetkan buat saya Bapak Ibu Saudara, orang yang mau bekerja sama dengan saya ini tiba-tiba bilang, loh kamu tahu orang itu? Oh iya saya baik, saya kenal baik, saya mulai cerita, saya kenal begini, begitu. Bahkan kalau perlu, kalau dia mau diundang untuk bekerja sama dengan kita, saya juga bisa coba aturkan. Tiba-tiba orang ini langsung bilang ini, Nyonyo, nek kamu kenal sama orang itu yo, wis tutupen ae, pulang wis, gak usah kerja sama saya. Wis tutupen, aku ngerti wong iku hebat sogeh, gak ada sing bilang kalau dia ndak sogeh. Tapi nek kamu mau bawa orang iku wis iki buku ditutup ae, kamu pulang. Saya tersentak Bapak Ibu Saudara. Tapi hari itu Tuhan ingatkan saya, di mana kamu taruh kekuatanmu. Hari itu seketika itu juga Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya langsung bilang, Tuhan ampuni aku. Dan Tuhan kasih saya hikmat untuk saya bisa melanjutkan pembicaraan itu dengan baik. Dan kami menjalin hubungan yang bisa dengan baik juga. Waktu saya pulang, saya renungkan Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya cuma satu, di mana saya taruh kekuatan saya? Waktu saya taruh kekuatan saya pada koneksi saya, one day koneksi saya juga akan kecewakan saya. Waktu engkau taruh kekuatanmu pada uangmu, Pak, Ibu, saya cuma mau katakan satu hari, uangmu akan kecewakan engkau. Kalau engkau taruh kekuatanmu pada kepintaranmu, saya cuma mau katakan satu hari, kepintaranmu juga akan kecewakan engkau. Tapi hari ini satu hal yang saya tahu pasti,
ketika engkau taruh kekuatanmu di atas nama Yesus yang hidup, dia tidak pernah akan kecewakan setiap kita. Dia jaga kita, dia sertai kita, dia pimpin kita, dia lindungi kita. Dia tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Amin. Hari ini simpel dan sederhana, Lukas 12 ayat yang keempat dan kelima. Berbicara tentang hidup takut akan Tuhan. Taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Jangan taruh Tuhan jadi ban serep. Ketika kita kepepet baru kita pakai Tuhan, no. Tapi taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Dia tidak pernah akan kecewakan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara, saya rindu boleh bersaat teduh kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kalau kita taruh Tuhan jadi yang nomor satu, yang terbaik yang akan Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara. Lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan untuk didoakan, ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh catat, boleh kirim WA. Tim dari penggembalaan siap mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan saya tidak pernah bosan untuk katakan, kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kami berada hari ini Bapak, ajar kami untuk taruh Tuhan jadi yang nomor satu. Kami minta ampun Tuhan, kalau dalam hidup ini seringkali kami andalkan kekuatan kami, kemampuan kami, kehebatan kami, kepintaran kami, uang kami, koneksi kami. Tapi hari ini lebih daripada semuanya itu kami mau taruh Tuhan jadi yang nomor satu dalam hidup setiap kami. Roh Kudus pimpin kami. We know that's not easy. Tapi satu hal yang kami tahu pasti ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang kuatkan kami, Tuhan yang mampukan setiap kami. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, saya rindu melepaskan doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati setiap kehidupan kita. Dia yang akan bawa kita keluar sebagai seorang pemenang. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.